If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Kita ingin semua turun ke suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan pada segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdialog bagaimana terkait dengan positioning Indonesia di tengah perang Iran-Israel dengan 4 orang narasumber yang sudah ada di studio CNN Indonesia. Saya akan sapa terlebih dahulu yang pertama Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian narasumber berikutnya tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Bidang Ekonomi Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih. Dan berikutnya adalah Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Yuwono. Prof. Selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih. Dan yang terakhir peneliti senior Drone Emprit Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Selamat malam Mas Bram. Terima kasih, luar biasa. Saya ke Pak Yuda terlebih dahulu. Tentu kekhawatiran kita semua terkait dengan bagaimana nasib WNI di dua negara, terutama di kota Teheran, di Tel Aviv begitu. Sejauh ini proses evakuasinya seperti apa? Saya ingat minggu lalu kita pernah berdialog, Anda mengatakan kalau tidak salah 363 yang ada di Iran secara keseluruhan begitu. Update-nya bagaimana Pak? Ya, 386 warga negara kita yang ada di Iran. Jadi pasca Bapak Menteri Luar Negeri menetapkan status siaga 1, kita melakukan langkah-langkah evakuasi. Alhamdulillah pada tanggal 20 kita bisa menggerakkan 97 evakui yang terdiri dari 93 warga negara Indonesia, 1 warga negara Iran, spouse dari WNI, dan 3 staf pendamping dari KBRI. Mereka semua kita evakuasi melalui jalan darat dari kota Teheran menuju ke kota Astara, ini kota perbatasan dengan Azerbaijan, kemudian KBRI Baku bantu menjemput di perbatasan dan saat ini mereka semua sudah ada di kota Baku dengan aman. Dan insya Allah sore hari ini waktu Baku mereka akan diterbangkan secara bertahap ke Indonesia. Boleh saya tanyakan lagi lebih dalam. Artinya 97 dari 380 sekian itu? 386. 380, artinya masih ada sekitar 290 Pak? Betul. Prosesnya akan seperti apa? Apakah kemudian memang dalam kondisi panas di Iran itu perlu tahapan-tahapan memindahkan warga negara kita di sana, Pak? Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99, kewajiban negara adalah mengevakuasi warganya dari situasi berbahaya ke situasi yang aman. Pada saat kita menetapkan status siaga 1, itu adalah situasi di mana kita nilai membahayakan jiwa warga negara kita dan itulah kita melakukan langkah-langkah evakuasi secara aktif. Kami sudah melakukan town hall meeting dengan para WNI yang ada di sana, memang tidak banyak yang berminat untuk dievakuasi. Jadi hanya 97 itu. Artinya di sana merasa aman, sebagian yang tidak. Jadi mayoritas warga negara kita adalah mahasiswa dan pelajar yang ada di kota Qom. Jadi pada saat kami berdialog dengan mereka, mereka merasa masih aman. Jadi memang kota Qom ini kota yang relatif tidak banyak diserang oleh Israel. Namun sekali lagi kami selalu mengingatkan bahwa potensi eskalasi ke depan itu sangat tinggi. Apalagi pasca serangan Amerika Serikat ke 3 situs nuklir yang ada di Iran. Oleh karena itu kami sangat menghimbau agar warga negara kita bersedia untuk dievakuasi keluar Iran. Jadi artinya masih ada pemantauan dari KBRI Teheran maupun KJRI yang ada di sana, Pak? Masih. Jadi KBRI Teheran masih fully operasional sehingga saat ini ada 2 warga negara lagi yang sudah ada di shelter KBRI. Kita akan upayakan evakuasi gelombang kedua. Tapi untuk warga negara yang lain, kembali kami sangat menghimbau agar mereka mau dievakuasi. Artinya 290 masih dalam monitoring dan semua dalam kondisi aman, begitu ya? Pak Yuda, saya ke Prof. Victor terlebih dahulu. Prof. Dalam hukum internasional begitu ya, sebetulnya evakuasi warga negara asing untuk negara tersebut itu bagaimana? Apakah ada jaminan keamanan gitu? Ya, yang pasti adalah sebelum meledaknya perang, tentu masih bisa dilakukan. Yang akan merepotkan itu kalau sudah ada pasukan darat. Sekarang ini kan masih
serangan-serangan begitu via ya? udara. Ya, jadi kalau misalnya sudah mulai pasukan darat, siapa yang menguasai wilayah mana, nah itu akan menjadi suatu kerepotan. Jadi seperti tadi Pak Yuda sampaikan bahwa pemerintah Indonesia menghimbau jangan sampai masalah ini sampai pada titik yang tidak terkendali, sehingga ketika mereka ingin keluar itu akan sulit. Sekarang saja misalnya kalau di Israel saya lihat mungkin memang di Tel Aviv ya, karena serangan itu ditujukan ke sana, itu banyak warga negara asing yang dia tidak diberikan kesempatan untuk masuk bunker. Ya, jadi mengutamakan warga negara sendiri. Nah, sekarang kalau misalnya itu terjadi bagi warga negara kita, itu kan akan merepotkan. Saya lihat misalnya ada warga negara dari Cina yang menyampaikan bahwa saya nggak dapat nih kesempatan untuk masuk bunker. Jadi bagi warga kita, saya sangat menghimbau untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, perwakilan kita. Tentu di Israel kita tidak ada perwakilan, tapi ada di Aman, untuk segera mengevakuasi diri dan kemudian tidak membuat repot pemerintah. Karena pada satu titik tertentu juga pemerintah bisa saja tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi pemerintah sudah menjalankan tugasnya sampai batas tertentu terhadap warga negaranya, yaitu melindungi mereka. Artinya memang harus mengikuti apa yang pemerintah Indonesia sampaikan begitu ya, Betul melalui sekali. KBRI maupun KJRI. Betul. Prof. Jadi kalau kemudian sudah ada pasukan darat, saya ingin mendalami soal itu. Ketika sudah ada pasukan darat, eskalasi meningkat, artinya tidak ada hukum yang juga melindungi warga negara asing yang ada di negara tersebut, Prof. Ya, tentu tetap akan ada, karena yang berlaku nanti adalah hukum humaniter. Nah, dalam konteks hukum humaniter tentu mereka-mereka yang sipil itu tidak boleh menjadi target. Bahkan instalasi-instalasi sipil, warisan-warisan dunia itu juga tidak boleh menjadi target. Tapi permasalahannya kalau saya melihat apa yang terjadi di Gaza, itu kan juga warga sipil yang kena. Ya kan? Jadi keganasan perang ini terkadang bisa melebihi apa yang diatur di dalam hukum internasional. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menganggap ini sebagai sesuatu yang ringan dan pasti kita akan tidak terkena sasaran. Dalam situasi perang itu ada yang disebut sebagai collateral damage. Nah, collateral damage ini bisa saja warga-warga sipil yang ada di situ. Nah, makanya kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan evakuasi diri terhadap warga mereka yang ada bahkan di Timur Tengah. Kemudian juga dari pihak Iran juga minta agar warga Israel, warga sipil tidak mendekat di tempat-tempat yang mereka akan serang, biasanya di instalasi militer. Tapi ingat ya, instalasi militer itu seperti Mabes TNI kita, kanan kiri kan ada sipil, ya, yang ini sekarang ini diminta untuk keluar, sehingga ketika serangan itu dilakukan tidak akan mengena ke masyarakat sipil. Dan terus terang juga yang kita harus hati-hati, kadangkala ada juga mereka-mereka yang ada di lapangan itu melakukan serangan ya karena emosinya tidak mengikuti apa yang menjadi arahan atasannya, lalu menyasar kepada rakyat sipil. Jadi sekali lagi bagi warga negara kita untuk supaya memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Oke, baik, menarik. Saya kembali ke Pak Yuda. Pak Yuda, kalau itu kemudian yang tadi kita bahas adalah di Iran dan terutama di kota Teheran. Bagaimana dengan di Tel Aviv? Kita tidak punya, harus menuju Yordania. Komunikasinya seperti apa untuk perlindungan WNI, Pak? Ya. Berdasarkan data KBRI Aman, ada 194 warga negara kita yang tercatat tinggal di wilayah Israel. Mayoritas itu ada di kota Rafah, dia di selatan, bagian selatan Israel. Mereka ini adalah peserta magang pertanian yang ada di sana. Dari komunikasi yang sudah kita lakukan, bahkan sebetulnya KBRI Aman itu sudah menetapkan status siaga 1 itu sejak tahun 2023 pada saat perang Gaza, Gaza seperti itu. Namun memang minat masyarakat terbatas. Sejak tanggal 13 Juni kemarin ketika Israel menyerang Iran, ada 4 warga negara kita yang minta dievakuasi dan itu sudah kita lakukan proses evakuasi jalan darat menuju ke Yordania melalui Jordan River Border Crossing. Saat ini mereka sudah ada di Aman dan insya Allah hari ini juga akan kita terbangkan ke Jakarta.
Oke, jadi titiknya adalah kedutaan-kedutaan besar yang paling dekat dengan kota dan negara tersebut ya, baik Iran maupun Israel begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, Bapak bisa menggambarkan sebetulnya bagaimana secara teknis, apakah kemudian ketika dari satu kota, anggaplah Tel Aviv ke Aman begitu, seberapa pengamanan itu bisa dilakukan untuk WNI begitu, Pak Yuda? Jadi tentu tadi sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ini adalah non-combatant evacuation operation, di mana harusnya tidak menjadi sasaran. Betul. Ya. Oleh karena itu berbagai macam komunikasi juga kita lakukan, termasuk pada saat kita menggerakkan warga kita dari Teheran menuju ke Astara dan juga menuju ke Baku, kita berkoordinasi dengan berbagai macam pihak bahwa ini ada proses evakuasi dan jangan menjadi collateral damage yang tadi disampaikan. Itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk memastikan kelancaran dan juga keamanan proses evakuasi. Oke, Pak Yuda, batasnya akan di mana, Pak? Ketika para WNI yang mengaku aman, merasa tidak perlu harus dievakuasi, negara menilai ini sudah harus dipindahkan. Kapan, baik di Iran maupun Israel begitu, Pak Yuda? Sekarang saatnya. Oke. Ketika kita sudah menetapkan status siaga 1, maka itu sudah dalam assessment kita, situasinya membahayakan jiwa. Tapi tentunya kita tidak menunggu perang besar terjadi di sana. Sehingga akan sulit bagi kita untuk melakukan proses evakuasi yang aman. Jadi kuncinya adalah evakuasi yang aman. Kita perlu safe corridor untuk bisa menggerakkan warga negara kita. Artinya batasannya himbauan atau kemudian ya bisa lebih keras lagi pada para WNI ya harus keluar dari wilayah negara itu? Untuk proses evakuasi diatur melalui Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, memang di situ diatur kewajiban negara untuk melakukan evakuasi warganya, namun sifatnya memang voluntary. Jadi kita memang tidak bisa memaksa warga negara kita untuk ikut evakuasi dan tidak ada sanksinya. Oke, baik. Jadi hanya himbauan ya. Betul. Hanya tadi sebagaimana disampaikan Prof. Kami selalu sampaikan bahwa ada resiko ketika warga negara kita memilih untuk tetap tinggal. Karena ketika situasinya sudah sangat berbahaya, kemampuan perwakilan RI untuk bisa melakukan langkah-langkah evakuasi dengan aman itu mungkin akan sangat terbatas. Oke. Termasuk WNI yang sudah berkeluarga di sana, punya anak, istri, pasangan orang lokal baik di Iran maupun Israel begitu, Pak Yuda? Nah, sebetulnya dalam proses evakuasi kita mengevakuasi nuclear family. Oke. Ya, sebagai contohnya tadi ya, ini kan ada laki-laki warga negara Indonesia beristrikan warga negara Iran, kita ikut evakuasi dan itu memang kita fasilitasi. Kita tidak memisahkan keluarga inti. Oke, jadi memang aturannya akan satu keluarga, bapak, ibu, dan anak ya, kalau definisi keluarga nuklir begitu ya? Betul. Oke, Pak Yuda, saya ingin ke Prof. Kita akan bergeser sedikit bahasannya, saya ingin melihat bagaimana potensi eskalasi ke depan. Amerika sudah ikut turut campur, kami mencatat ada beberapa komentar dari beberapa negara lain. Cina mengutuk keras, kemudian kepala diplomat Uni Eropa mendesak semua pihak untuk mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan serangan Amerika dapat membuat dunia tidak stabil. Kita membaca akan lurus ke arah sana, atau kemudian masih ada potensi kita sebetulnya mendinginkan suasana, Prof? Ya, sebenarnya kalau mendinginkan suasana, saya melihat sekarang ini Presiden Trump mengatakan bahwa beliau menawarkan agar ada proses diplomasi dengan Iran dalam jangka waktu 2 minggu ke depan. Nah, kita tidak tahu apakah ini merupakan posisi agak mundur dari Amerika Serikat, karena pada waktu peluncuran bom di Iran, di 3 titik itu, Presiden Trump secara tegas mengatakan ada 2 opsi dari pihak Iran. Pertama, berdamai, atau yang kedua, kita akan serang lebih keras lagi, dan kali ini katanya serangan akan mudah karena Iran tidak lagi mempunyai senjata nuklir. Itu yang diklaim oleh pihak Trump. Tapi kita tahu sekarang ini di Amerika Serikat ada demo-demo. Tadi kan sudah diberitakan. Konstituen dalam negeri. Yang Trump sebenarnya juga khawatir. Apakah tindakan yang dia lakukan ini sudah tepat atau tidak? Karena apa? Di dalam negeri ada keinginan bahwa Trump ini harus diturunkan dengan mengatakan bahwa Trump melakukan serangan ke Iran itu tanpa persetujuan dari Kongres. Nah, sementara dari luar negeri ini ada 3 kelompok sebenarnya. Pertama, kelompok yang mendukung apa yang dilakukan oleh Trump, seperti saya lihat Inggris. Lalu kemudian ada negara-negara yang mengutuk tindakan dari Trump, termasuk di situ ada Cina, mungkin juga Rusia,
dan kemudian juga ada negara-negara di Amerika Latin yang mengatakan bahwa ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, bahwa negara itu harus menahan diri untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ke wilayah teritorial negara lain. Nah, sekarang ini kan Trump mengatakan bahwa tapi kan di sana ada dugaan senjata nuklir. Iya, kalau misalnya memang ada. Ingat pada waktu Presiden Bush Junior masuk ke Irak, itu kan juga dasarnya kayak begitu. Senjata ternyata tidak ada pemusnah massal. Nah, orang kan akan bertanya apa benar atau tidak. Maka bagi negara-negara yang mengutuk, wajar kalau mereka mengatakan bahwa ini merupakan suatu tindakan yang ilegal dari Amerika Serikat, apalagi dia tidak mengajak negara-negara lain. Pada masa Bush, pada waktu masuk ke Irak, mereka membentuk apa yang disebut sebagai multinational forces. Sekarang ini Amerika Serikat sendiri. Nah, kemudian ada juga negara... Itu bisa kita anggap sebagai plus minus hal yang baik, atau sebetulnya itu lebih berbahaya ketika dia tidak membuat multinational forces tadi, Prof? Ya, artinya tindakan Amerika bisa dipersepsikan sebagai tindakan agresi. Selama ini Amerika Serikat pendekatannya adalah multilateralism. Jadi kalau dia mau melakukan serangan, dia harus mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Sehingga tidak menganggap bahwa ini merupakan suatu perang agresi satu negara terhadap negara lain. Nah, ini yang dilakukan justru sama Trump. Dan tadi saya mau mengatakan ada yang di tengah-tengah. Nah, sementara ini kita masih di tengah-tengah. Kita mengatakan bahwa secara umum bahwa tindakan agresi itu tidak dibenarkan menurut hukum internasional. Kemungkinan besar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Tetapi tidak mencantumkan siapa itu. Nah, ini ya mungkin dengan anggapan bahwa semua orang akan tahu. Tapi idenya adalah tidak mencantumkan itu karena kita mau berpihak pada perdamaian. Jadi politik luar negeri bebas aktif itu harus diterjemahkan bahwa kita tidak akan berpihak ke salah satu yang bertikai, tetapi kita akan secara aktif mencari perdamaian itu. Nah, di sini saya usulkan kepada pemerintah agar kita berkoalisi dengan negara-negara yang berpihak pada perdamaian. Karena kalau sekarang ini saya melihat Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Rusia. Intinya adalah mungkin saya yakin Iran minta supaya Rusia bisa turun tangan sehingga menjadi penyeimbang. Nah, kemudian juga mungkin Korea Utara sudah dengan senang hati tanpa diundang akan mengirimkan pasukannya. Karena apa? Yang dihadapi ini sekarang Amerika Serikat. Proyeksi Anda akan secara terbuka, Prof, dua negara? Ya, kalau misalnya pada posisi sekarang Iran itu dalam posisi yang agak lebih tinggi. Karena apa? Sekarang Iran dalam posisi akan menyerang Amerika Serikat. Pertanyaannya, serangan seperti apa? Itu yang kita khawatirkan. Apakah serangan terhadap kapal-kapal induk Amerika Serikat, ataukah serangan terhadap Israel, sehingga karena kalau misalnya menyerang Amerika Serikat terlalu jauh, sehingga yang paling mungkin adalah Israel, atau yang kita khawatirkan, dunia khawatirkan adalah serangan-serangan yang sifatnya intelijen, yang kemudian sporadis di mana-mana terhadap kepentingan Amerika Serikat. Bahkan yang paling ditakutkan adalah ada individu atau kelompok-kelompok individu yang berpihak pada Iran, bersimpati pada Iran, lalu melakukan tindakannya sendiri. Maksud Anda kelompok non-negara ini? Non-negara. Orang mungkin dulu menganggapnya sebagai terorisme. Jadi pertanyaan kita adalah, apakah Presiden Trump sudah memikirkan sejauh ini? Ya, apakah dia beranggapan bahwa dengan diserangnya 3 titik yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan menyelesaikan semua ini? Jawaban saya sebenarnya tidak. Sekarang justru kita berharap bahwa rakyat Amerika Serikatlah yang akan menentukan masa depan dari Trump. Dan kalau misalnya rakyat Amerika mengatakan harus turun, mungkin dunia akan lebih baik. Jadi remnya sebetulnya adalah masyarakat Amerika sendiri. Betul sekali. Politik dalam negerinya. Saya ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas Fitra, saya tahu Anda bidang ekonomi, tapi izinkan saya menanyakan ini. Bagaimana diskusi di internal PCO terkait itu? Bagaimana menjelaskan ke masyarakat bahwa Indonesia memang ada di tengah, seperti kata Pak Prabowo, non-blok, tapi kita mengunjungi Rusia dan tidak datang ke G7 begitu, Mas Fitra? Iya, Pak Prabowo dalam setiap pernyataannya selalu mengedepankan prinsip tidak ada aliansi, kita selalu berada di tengah. Dan itu ditegaskan lagi dalam pertemuan kemarin di Rusia, bahwa kedatangan ke forum di Rusia itu ya karena memang masalah administrasi saja. Mereka mengundang terlebih dahulu, baru
G7 dan ya first thing first. Jadi ketika diundang ya datang gitu. Semudah itu sebenarnya penjelasannya. Di sisi yang lain ya Presiden juga sebenarnya juga melihat bahwa forum G7 itu juga penting ya. Dan tapi permasalahannya adalah masalah constraint waktu dan juga tempat. Itu hanya sesederhana itu sebenarnya. Jadi masyarakat seharusnya tidak kemudian meragukan positioning pemerintah mewakili Indonesia begitu ya? Betul, betul. Dan itu ditegaskan kembali dalam pidato beliau ya, di forum tersebut bahwa ya ketika saya diundang ke sini ya karena memang undangannya datang terlebih dahulu, baru kemudian G7 datang. Sepertinya kemudian. itu yang sangat digarisbawahi secara tebal begitu oleh Presiden saat itu ya. Oke Mas Fitra, saya masuk ke soal kekhawatiran kita bersama, soal bagaimana dampak harga minyak terutama, karena data yang kami dapatkan setelah serangan harga minyak mencapai 75 US dollar per barelnya dan bisa kemudian meningkat hingga angka 90 sampai 110 kurang lebih. Apa yang bisa disiapkan pemerintah Mas terkait dengan dampak itu terutama untuk ekonomi Indonesia? Ya, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang, harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Dan ini sudah disampaikan Presiden semenjak awal tahun ya, bahkan sering sekali menyampaikan kondisi-kondisi kemungkinan terburuk yang mana membuat tanggung jawab dan kemudian prioritas-prioritas pemerintah adalah ke program-program yang sifatnya ketahanan pangan, ketahanan energi dan seterusnya. Dan oleh karenanya kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan misalnya, Mas Bram, di kuartal 1 tahun ini pertumbuhan dari sektor pertanian itu 10,53%. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat refleksi dari proses ketahanan pangan tersebut di angka inflasi year on year yang terbaru 1,6%. Dan itu di bawah target pemerintah bahkan ya. Dengan demikian maka ini menjadi satu faktor mitigasi untuk kejadian-kejadian yang di luar rencana. Salah satunya adalah kejadian-kejadian internasional seperti ini. Dan tentunya intervensi fiskal juga merupakan salah satu bagian dari rencana. Itu tadi dari sisi produktif atau kapasitas produktif. Dari sisi fiskal, target makro di tahun ini 82 US dollar per barrel. West Texas Intermediate 75 US dollar per barrel. Kemarin Brent bahkan sudah menyentuh 80 US dollar per barrel. Tapi trajektorinya ketika kita melihat semakin ke depan ya beberapa hari ke belakang, itu trajektorinya bukan meningkat malah turun ya. Jadi karena memang ada kecenderungan di market juga melihat ada kecenderungan deeskalasi. Bisa lihat juga dengan adanya patokan harga minyak dunia untuk 6 bulan ke depan itu kembali lagi ke level 60 US dollar per barrel. Tapi ketika eskalasi nanti akan berubah, bukankah itu juga kecenderungannya akan berubah begitu Mas Fitra? Betul betul. Nah, saya berbicara dulu dari sisi market sudah melihat bahwa ini akan short lived. Setidaknya itu keyakinan pasar sehingga kalau kita lihat memang ada tekanan tapi tidak sangat signifikan. Tetapi tentunya kita juga harus sadar bahwa akan ada kemungkinan terburuk. Salah satu kemungkinan terburuk yang juga bisa punya implikasi kepada kenaikan harga minyak dunia adalah ditutupnya Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah lalu lintas 18 sampai 21 juta barrel per day lewat situ. 20% ekspor minyak mentah dunia. Betul, 20% dari total konsumsi juga minyak dunia. Sehingga itu dari hasil simulasinya bisa menghadirkan kenaikan harga minyak dunia sampai 100 dan 110 US dollar per barrel. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dari sisi fiskal itu simulasinya setiap ada $1 kenaikan dari harga patokan makro yang 82, sekarang itu masih di bawah ya. Tapi kalau misalnya sudah 83, 84 dan seterusnya, itu setiap kenaikan 1 US dollar bisa menghadirkan 2-3 triliun tekanan fiskal. Dan jadi kalau kita melihat gini, itu net off-nya. Sebenarnya dengan kenaikan atau potensi kenaikan harga minyak dunia, itu juga menghasilkan revenue. Tapi di sisi yang lain potensi belanjanya jauh lebih tinggi, sehingga net off-nya 2-3 triliun rupiah. Nah, kalau sudah sampai 100 atau 110 US dollar per barrel, berapa intervensi fiskal yang harus dilakukan oleh pemerintah? Itu sudah masuk dalam skenario antara 54 triliun untuk 100 US dollar per barrel hingga 84 triliun untuk 110 US dollar per barrel untuk kemungkinan terburuknya. Jadi skenario fiskal tadi memang sudah disiapkan gitu ya, ketika memang kondisi akan semakin memanas di sana. Betul, jadi kalau kita kembali lagi Mas Bram ke awal tahun ketika pemerintah mengeluarkan Impres 1 2025, bagaimana belanja itu difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya produktif dan sifatnya lebih ke mitigasi risiko. Dan oleh karenanya kita memiliki cadangan fiskal yang cukup baik ya, sehingga bisa melakukan stimulus-stimulus atau subsidi-subsidi untuk bisa
mengantisipasi gejolak-gejolak global ya. Salah satunya yang sudah dikeluarkan di kuartal kedua tahun ini 24,4 triliun sebenarnya ini untuk tarif Trump. Tetapi sebagai presiden bahwa pemerintah sudah melakukan stimulus sebagai add-on dari belanja pemerintah di tahun ini untuk kemudian melakukan mitigasi terhadap krisis, terutama krisis internasional, dan itu bisa saja dilakukan kembali di kuartal 3 atau kuartal keempat. Gitu. Oke, berarti artinya tetap sudah disiapkan bantalan-bantalan tadi ya. Oke, Mas, ini saya juga perlu mengkonfirmasi kepada Anda. Satu statement yang kemudian menurut saya menarik untuk dikonfirmasi kepada Anda adalah soal keyakinan atau statement begitu ya dari mantan Menteri SDM Archandra Tahar mengatakan sebetulnya persepsi pasar itu terbentuk dari situasi politik yang tidak menentu, bukan hanya soal supply dan demand. Artinya kami awam menganggap ini juga sangat mengkhawatirkan, apalagi dengan kondisi yang akan semakin khawatirnya akan semakin lebih buruk. Betul sekali, Mas Bram. Jadi kalau kita melihat bagaimana pergerakan atau perilaku dari harga minyak dunia itu menyerupai pergerakan indikator di sektor keuangan yang mana sangat sensitif terhadap isu-isu negatif. Nah, kalau kita lihat dalam pergerakan sekarang sebenarnya dari sisi teknis di Selat Hormuz itu cuma drop sekitar 1% aktivitasnya. Oh, tidak terlalu berdampak? Tidak ada dampak yang cukup serius. Bahkan kalau kita lihat map dari logistik di Selat Hormuz sekarang itu masih ramai sampai jam ini juga. Tidak ada pergerakan yang kemudian terhambat. Atau jangan-jangan masih kondisi hari ini, tapi kita tidak tahu ke depannya. Ya betul, kan ada kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Nah, kemungkinan-kemungkinan buruk ini kan belum terrealisasi. Itu sudah memicu kekhawatiran dan pada akhirnya memicu antisipasi liar. Oleh karena kita bisa melihat refleksinya di harga minyak dunia. Meskipun secara teknis belum ada hal yang sangat mengconstrain ya, baik itu dari sisi supply, dari sisi logistik, demand-nya juga sebenarnya masih belum terlalu berubah. Tetapi kalau kita lihat dalam 2 minggu bergerak dari $64 per barrel untuk Brent itu menjadi bahkan sempat menjadi $80 per barrel. Nah, begitu juga ketika ada sentimen positif, ketika kita melihat ada kecenderungan deeskalasi, market juga melihat bahwa oh ini berarti harga minyak dunia harus kembali turun. Dan itulah yang terjadi ketika sempat menyentuh 80, sekarang 78 lagi. Bahkan kalau saya tadi sempat mencuplik data 6 bulan ke depan, itu sudah kembali lagi ke $64 per barrel. Nah, makanya saya melihat bahwa market sudah mulai memprice in ada faktor deeskalasi ya di kondisi geopolitik terkini. Oke, harapannya memang bisa dikunci ya di angka 60-an, itu tidak sampai 70. Saya ke Mas Yan. Saya ingin Anda mentis sedikit begitu ya. Kasih sedikit bagaimana sebetulnya masyarakat Indonesia menanggapi soal perang Israel dan Iran. Positifkah atau ada khawatiran kita akan terdampak di situ, Mas Yan? Ya, jadi kalau dari percakapan nih Mas, kalau kita pakai kata kunci Iran-Israel, itu datanya kalau anak sekarang bilangnya segede gaban Mas, besar banget. Sampai mesin itu, wah nggak kuat nerima, kurang lebih seperti itu. Saya yakin juga di PCO juga mesinnya juga gitu. Karena besar sekali dunia itu. Percakapan publik dunia lagi tertuju ke situ. Nah, kami itu filtering dengan kata Indonesia siaga. Dan itu banyak temuan-temuan yang menarik. Kurang lebih gini, ada 3 kelompok yang membahas atau ada 3 klaster yang fokus pada 3 hal. Pertama itu kesiapsiagaan Indonesia. Terus kedua itu kelompok yang menonton karena ada news value konflik di situ. Apalagi konfliknya ini mengandung beberapa nilai, termasuk nilai politik, nilai ideologi, nilai teologi juga dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah kelompok yang reading the wave, berselancar pada isu Israel-Iran ini ke mengkritik terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi secara keseluruhan tonnya positif atau negatif? 30% negatif. 30% cuma negatif. Kami nanti akan kasih unjuk terkait dengan tren dan pola narasinya seperti apa. Itu yang menurut kami ditahan dulu Mas Yan, karena di segmen berikutnya saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana data lebih dalam soal seberapa banyak maupun tren ke arah mana netizen Indonesia memaknai konflik yang ada di Israel dan juga di Iran. Tetaplah bersama kami di Prime Plus. Mundur, terus.
Dan ini kondisi terkini yang ada di Kejaksaan Agung. Saat ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim baru saja keluar usai diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah. Kita akan dengarkan bersama statement dari mantan Mendikbud Nadiem Makarim berikut ini. Menunggu, alhamdulillah hari ini Mas Nadiem sudah selesai diperiksa sebagai saksi. Mas Bang, Nadiem HP bang, HP bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ingin mengucapkan selamat sore karena sudah malam sama rekan-rekan media. Bang, HP bang. Untuk sudah menunggu Bawa ini lama. dong HP-nya. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih sekali lagi. Pak, sejauh mana Pak keterlibatan Bapak dengan para Dan itu tadi statement dari mantan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengatakan akan kooperatif terhadap dengan pemeriksaannya sebagai saksi dalam dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah dalam masa jabatannya 2019 hingga 2024. Dan kita kembali di Prime Plus dengan pembahasan positioning Indonesia di konflik atau perang Israel-Iran. Kali ini saya khusus bersama dengan Mas Yan Kurniawan, peneliti senior Drone Prit. Kita akan melihat data bagaimana netizen Indonesia sebetulnya melihat secara angka. Mas Yan, saya ingin lihat terlebih dahulu. Apakah memang sejak serangan pertama itu pada level yang sama, jumlah tweet, jumlah pembicaraannya, atau sebetulnya meningkat sama dengan eskalasi yang ada? Jadi gini, pada saat tanggal 13 Juni, yaitu... Kita sambil lihat datanya ya. Oke, lihat datanya ini. Di tanggal 13 Juni itu Israel menyerang Iran, ya operasi Rising Lion itu ada kurang lebih 759 mention. Ini cukup tinggi, kenapa? Karena langsung tiba-tiba jumlahnya seperti itu, dan kami bilang ini namanya shock frame, ada kekagetan publik. Nah yang menarik adalah itu isunya naik terus, didominasi oleh kelompok yang menonton isu ini. Kenapa? Karena ini muatan konfliknya tinggi sekali gitu. Terus di tanggal 17 Juni ini ada percakapan tertinggi, yaitu percakapan terkait dengan sikap Indonesia. Ya, dalam hal ini faktor yang bisa membuat angkanya 2 kali lipat ini Mas kalau saya Jadi gini, ada 2 hal yang menarik publik itu. Pertama itu adalah sikap Indonesia, dalam hal ini adalah statement Pak Presiden di Singapura saat itu yang mengatakan adalah bahwa kita ingin damai, terus yang kedua adalah kalau bisa ada gencatan senjata. Terus kedua adalah visibility kehadiran, usaha kehadiran pemerintah itu dalam mengevakuasi dan kondisi WNI di Iran dan Israel kurang lebih seperti itu. Makanya percakapan tinggi di sini, gitu. Nah, percakapan tinggi selanjutnya itu di tanggal 19 Juni, yaitu ketika Iran dan Israel intensitas serangannya tinggi lagi, gitu. Jadi ada fasilitas nuklir Iran yang hancur, ada rumah sakit di Israel juga kena. Ya, Iron Dome itu jebol di situ. Jadi menarik perhatian publik untuk mempercakapkan itu. Terus kita lihat lagi itu di tanggal 22 Juni, yaitu ketika kehadiran Amerika masuk dalam konflik tersebut, yaitu Amerika menyerang Iran. Berarti artinya setelah statement dari Presiden Prabowo di Singapura 17 Juni, angkanya akan stabil di situ ya? Jadi gini Mas, kemungkinan besar. Jadi gini, ada kode yang menarik di tanggal 19, yaitu cuitannya Pak SBY. Beliau bilang ada 5 strongman nih
yang menentukan ya Mas tahu ya, gitu, yaitu ada Netanyahu, ada Khomeini, terus ada Trump, terus ada Putin, terus ada Jinping. Betul. Nah, di pemberitaan 3 orang ini udah muncul, tinggal 2 ini, Putin sama Jinping. Nah, 2 orang ini tinggal apakah dia menaikkan tensi atau menurunkan tensi, itu pertanyaan selanjutnya. Tapi sebetulnya dari serangkaian hari ini, saya catat mungkin hampir 9 hari, begitu Mas Yon. Artinya masyarakat Indonesia, bagaimana kita mengkelompokkannya, bukan menyambut ya, artinya menanggapi dengan negatif, kekhawatiran itu akan berdampak pada kondisi Indonesia, atau kemudian melihat ini sebagai sesuatu hal yang harus diikuti begitu, sebagai rentetan dari Israel-Palestina sejak 2023? Jadi gini, di kelompok substantif itu maksudnya itu yang bicara atau mempercakapkan terkait dengan substansi dari konflik tersebut, itu ada 3 poin yang mereka fokuskan. Pertama itu terkait dengan evakuasi WNI. Oke. Terus yang kedua terkait dengan sikap diplomatiknya Indonesia terhadap konflik Iran-Israel tersebut. Yang ketiga terkait dampak ekonomi. Nah, 3-tiganya tadi udah dijelaskan itu yang menarik gitu. Nah, melihat dari kondisi tersebut, itu sepertinya nanti masyarakat kita gitu bicara dampak ekonomi itu nanti akan lebih banyak percakapannya gitu. Artinya sekarang memang belum begitu ya? Jadi ini kan konfliknya jauh Mas. Oke. Gitu. Kalau konfliknya di antara kita, proximity-nya itu dekat gitu, itu biasanya baru masyarakat akan muncul ya percakapannya gitu. Kalaupun ada percakapan pro kontra, itu masih didominasi oleh percakapan yang bernuansa ideologi dan teologi. Gitu. Karena kita kata kuncinya Indonesia siaga, saya nggak masukkan percakapan-percakapan tersebut. Mungkin nanti di sesi selanjutnya fokus ke situ. Bisa kita dalami dengan kondisi yang lebih meningkat. Meningkat gitu. Oke, kita akan lihat slide berikutnya. Saya ingin mendalami sebetulnya bagaimana soal cuitan-cuitan yang cukup banyak di retweet begitu Mas. Apa yang sebetulnya bisa kita simpulkan begitu dari kemudian keramaian yang ada di X ini? Nah, gini, yang menarik adalah ada pola reading the wave. Jadi pola reading the wave itu memanfaatkan konflik Iran-Israel ini untuk mengkritisi pemerintah. Dalam hari ini adalah terkait dengan kebijakan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Visibility TNI di MBG, dalam membuka lahan dan sebagainya, itu diserang dengan menggunakan momentum ini. Padahal tadi udah ada jawabannya tuh dari Prof. Fik, dari Mas Fitra gitu, bahwa ternyata itu teritorial itu sangat penting gitu. Padahal ini nih bagian dari proses kita membangun pertahanan, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga ada percakapan yang kalau bisa tuh ya memberi saran gitu. Kalau bisa ada ini Mas, memiliki multi-layer air defense system gitu. Dan selanjutnya adalah percakapan terkait dengan bagaimana statementnya Duta Besar Iran. Begitu. Jadi sebetulnya dominasinya adalah reflektif ke kebijakan Indonesia. Kebijakan Indonesia, begitu. Membandingkan gitu ya. Jadi di antara percakapan hiruk pikuk noise itu ada wilayah voice gitu, yang 3 hal tadi Mas. Gitu ya, itu terkait dengan bagaimana kehadiran negara dalam mengevakuasi dan kondisi WNI di sana. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana sikap diplomatik kita. Terus yang ketiga ada terkait dengan bagaimana Indonesia ya dalam menghadapi dampak ekonomi yang nanti diperkirakan luar biasa tersebut. Kekhawatiran itu tetap ada. Kekhawatiran tetap ada. Kita lihat slide berikutnya. Ini adalah sebaran medianya. Apa yang bisa drone emprit gambarkan, Mas? Kita lihat lagi berikutnya. Kami ambil sebagian besar, 10 besar kurang lebih, data dari Anda sebenarnya lebih dari ini. Artinya apa? Media kita, ini kan rata-rata Mas, ini di atas 200 artikel, padahal dalam waktu 9 hari. Isunya itu adalah di benua Arab gitu. Ya, padahal jauh gitu, tapi tinggi. Artinya apa? Kita ikut betul yang namanya konflik di sana, begitu. Jadi kita mengikuti betul. Ya, media kita mengikuti betul. Terus kedua adalah kita lihat di sini, ini rata-rata media mainstream. Gitu, media mainstream. Media mainstream dalam pengertian punya nilai akurasi yang tinggi. Dan tingkat pembacanya itu juga sangat tinggi, Mas. Artinya memang isu ini sangat menarik buat publik maupun buat media. Gitu. Nah, next selanjutnya ada yang menarik dari media. Kita lihat berikutnya.
Oh, oke, kami hanya merangkumkan ini rangkum itu. sebetulnya. Tapi yang saya ingat dari data yang Anda kirimkan sebetulnya ada beberapa media lain begitu ya dengan angka yang sebetulnya lebih kecil. Iya. Jadi gini, media-media ini kurang lebih yang menentukan mana hero mana zero-nya sebetulnya. Oke, menarik. Gitu. Kalau di isu politik dalam negeri itu kelihatan betul. Tapi kalau di isu politik global itu biasanya seragam. Oke. Biasanya seragam. Dan ini yang terjadi hari ini. Nah, ini yang terjadi di 9 hari terakhir. Oke. Begitu. Oke. Nah, sebetulnya ada tuh di slide satu lagi gitu terkait dengan topik map ada 3 kata yang sudah muncul. Yang sebetulnya sudah diberikan kode oleh Pak SBY 5 strong itu. Yaitu ada ada Netanyahu, terus kedua ada Khomeini, terus ada Trump. Tinggal 2 nih yang belum nongol Putin nih. dan Jinping. Putin dan Jinping di pemerintahan. Nah kalau ini muncul, tinggal tone-nya aja. Apakah menurunkan, apakah menaikkan tensi? Oke. Itu. Baik, Mas Yan terakhir, saya ingin menanyakan ini. Apakah kemudian dengan adanya konflik Iran dan Israel, ini membuat masyarakat Indonesia lebih berani lagi speak up soal bagaimana genosida Gaza, Palestina begitu? Apa yang bisa Anda rangkumkan soal itu? Jadi gini, kalau di klasternya terkait konflik Iran, Israel, terus kita gunakan kata kunci teologi, itu keluar semua, Mas. Oke. Ya, keluar semua. Itu datanya lebih banyak lagi gitu. Yang menarik adalah rata-rata bisa dibilang 85-90% masyarakat kita itu prihatin betul dengan kejadian di Gaza, seperti itu. Tapi ada hal yang menarik lagi. Ada juga loh kelompok masyarakat kita yang pro terhadap Israel. Oke. Itu ada. Oke, itu bisa kita gambarkan. Sebetulnya secara kuantitas itu lebih meningkat, menurun dibandingkan dengan yang 2023? Tidak, kurang lebih sama, tapi intensitas percakapannya lebih tinggi. Oke. Gitu. Karena hari ini kita bicara terkait dengan Indonesia Siaga, saya tidak memasukkan itu karena takutnya nanti kita melebar. Baik, kita simpan itu untuk pembahasan berikutnya. Dan setelah jeda saya akan ajak Mas Yan tentunya untuk kembali bersama dengan narasumber lainnya untuk membahas bagaimana terkait dengan hal ini. Tetaplah bersama kami di Prime Plus. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan menanyakan kepada Mas Fitra terlebih dahulu dari PCO. Jadi saya minta tanggapan Anda terlebih dahulu, Mas. Ternyata kalau data Mas Yan tadi ternyata banyak yang riding the wave, kemudian juga ikut mengkritisi pemerintah membandingkan kondisinya dengan yang ada hari ini. Saya harus menanyakan untuk Anda, apa komentar PCO soal itu? Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah dalam konteks untuk persiapan dari segala kemungkinan-kemungkinan terburuk. Seperti misalnya ya, kenapa kita fokus kepada ketahanan pangan, ketahanan energi, juga melibatkan militer dalam konteks teritorial dan seterusnya. Karena siapa yang paling bisa tahan terhadap perang, endurance-nya itu ditentukan berapa banyak sumber daya yang bisa kita miliki. Nah, salah satunya adalah kalau kita bicara dari sisi ketahanan pangan, tadi saya sempat cuplik datanya, di kuartal 1 tahun ini pertumbuhan sektor pertanian 10,53%. Di Bulog sudah ada cadangan beras kita 4 juta ton. Oke. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Dan kalau kita lihat refleksi di angka inflasi nasional 1,6% year on year. Artinya apa? Kalau ada kemungkinan terburuk itu terjadi, itu kita sudah siap dengan segala aspek ketahanan pangan yang merupakan bagian, kalau Mas Bram bisa melihat asta cita, poin nomor 2 adalah ketahanan keamanan yang berikutnya diikuti oleh ketahanan energi, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan seterusnya. Yang mana itu merupakan bagian dari swasembada pangan gitu. Betul. Dan itu merupakan bagian dari pertahanan semesta. Gitu. Jadi dalam konteks inilah kemudian apa yang dilakukan oleh militer kita, TNI, itu ya sesuai dengan rencana-rencana terhadap kemungkinan terburuk tadi, yaitu civis pacem para belum. Jangka panjang begitu ya. Oke, saya ke Prof Fik lagi. Prof, saya tertarik tadi Anda mengatakan sebetulnya serangan darat itu cukup menentukan. Apa yang bisa kita bayangkan ketika kondisinya memburuk? Indonesia akan mengambil sikap di mana? Dan seberapa ketakutan kita soal perang darat tadi juga bisa mengenai kita, Prof? Ya, yang pasti adalah kita tentu akan melihat bagaimana serangan darat ini akan dilakukan. Jadi serangan darat ini kan bisa menerjunkan para prajurit mereka untuk masuk misalnya ke Iran, atau sebaliknya dari Iran ke Israel. Jadi juga bisa dilakukan seperti itu. Dan sekarang ini yang saya lihat
dari berita-berita ada ketakutan dari warga Israel. Mereka ingin keluar dari Israel. Tetapi pemerintahnya mencegah, karena kalau misalnya sampai Israel kosong, ini yang akan jadi problematik. Nah, tapi sekali lagi kita harus melihat dalam situasi seperti apa. Ya, kita tentu ingin seperti yang tadi saya katakan, Ibu Mega ketika mengatakan bahwa kita mengutuk siapa yang melakukan agresi, dan kita tidak akan setuju dengan tindakan seperti itu. Nah, ini yang perlu disampaikan. Tapi yang kedua, yang penting juga, kita harus lihat bagaimana Trump bersikap. Karena pada waktu tarif ya, Trump itu kan keras sekali untuk mengatakan I am the boss. Semua pada datang, ya seolah-olah mengemis. Tapi kan Cina, Uni Eropa, Kanada, nggak mau semua. Saya lawan, bahkan Cina. Hingga 200% kalau saya tidak salah. 200%. Akhirnya juga turun juga kan. Nah, saya menduga bahwa ini pun akan terjadi serangan Amerika terhadap Iran. Artinya Amerika Serikat justru akan menurun. Yang penting bagi Trump bahwa jangan sampai saya kehilangan muka. Iya kan? Kan kemarin itu juga soal tarif ini dipospon misalnya. Atau misalnya dengan Cina akhirnya kita sampai pada deal gitu kan. Nah, jadi ini yang kita harus lihat. Tapi kita juga harus paham betul reaksi dari Teheran seperti apa. Karena bagi Teheran yang sudah dua orang pemimpin garda revolusi ditembak mati, itu membekas bagi mereka. Ya, belum lagi nanti ilmuwan nuklir gitu ya. Mungkin mereka akan bertanya apa salah mereka. Gitu ya. Nah, itu yang menjadi isu yang perlu kita perhatikan. Atau keyakinan atau kepedean Iran itu sangat akan dipengaruhi siapa yang akan bersama dia. Apakah respon Rusia, respon Cina? Saya kalau mencuplik kata Mas Yan, 5 strong person tadi, 2 adalah Rusia dan Cina, itu akan juga mempengaruhi keyakinan Iran. Betul sekali. Itu yang akan mempengaruhi dan membuat dia bahwa dia akan melakukan apapun untuk bisa membalas serangan Amerika Serikat. Seperti itu. Artinya gerakan Presiden Jinping, Presiden Putin akan cukup menentukan nantinya. Betul sekali. Tetapi kalau misalnya dari dua tokoh ini mengatakan bahwa sebaiknya Iran tidak melakukan serangan balasan, Iran mendeeskalasi suasana, mungkin bisa terjadi. Sekarang ini kan ada keinginan dari Iran untuk menutup Selat Hormuz. Dalam posisi seperti sekarang, kalau dia menutup Selat Hormuz, justru dia akan kehilangan trust dari tokoh-tokoh negara, kawasan. Karena apa? Ini berdampak pada ekonomi dunia. Dan tidak mau negara-negara itu terdampak ekonomi dunia. Ini mereka intinya, kalau Anda punya masalah dengan Amerika Serikat, lawan Amerika Serikat, jangan kemudian kami terdampak oleh itu, tetapi kami akan membantu apa yang Anda butuhkan. Nah, yang kita khawatirkan itu kalau misalnya datang ke Rusia, ternyata antara Iran dengan Rusia, bahkan dengan Korea Utara, mereka punya perjanjian keamanan. Serangan terhadap Iran akan berarti serangan terhadap Rusia atau Korea Utara. Dan sekarang misalnya Iran menagih itu, ya, atau Iran datang ke sana untuk menunjukkan pesan kepada Trump bahwa saya bicara bisnis benar-benar nih. Saya nggak takut sama gertakan kamu, saya akan pergi ke Rusia untuk kemudian saya mendapatkan support itu. Artinya support itu hanya dalam bentuk bantuan senjata dan alutsista atau perang terbuka yang mereka juga ikut di dalamnya? Yang saya pahami tentu dia maunya mengikut sertakan perang terbuka Rusia dan lain sebagainya. Tapi kita harus lihat dulu responnya seperti apa. Kemarin kita dengar Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa beliau mengapresiasi sikap Rusia yang mau menjadi mediator. Tapi itu sebelum terjadinya serangan Amerika ke Iran. Nah, sekarang saya nggak tahu lanskapnya seperti apa. Masih akan sangat bisa berubah begitu ya, Prof? Betul sekali. Oke, saya ke Pak Yuda lagi. Pak Yuda, jadi artinya kondisi sangat tidak menentu sebetulnya, tidak hanya bagaimana di Teheran maupun Tel Aviv maupun kawasan sekitar. Bagaimana koordinasi dengan KBRI yang ada di kawasan itu begitu, Pak Yuda? Jadi pada saat kita menerima informasi bahwa Amerika menyerang 3 situs nuklir yang ada di Fordo, Isfahan, dan juga Natanz, Kemlu melakukan rapat koordinasi penanganan kedaruratan dengan seluruh duta besar kita yang ada di Timur Tengah. Jadi pada minggu kita berkumpul secara virtual dan kita melakukan assessment, berbagai macam assessment keamanan. Kita tidak hanya fokus kepada situasi yang ada di Iran dan Israel, namun dampaknya terhadap
masyarakat Indonesia yang ada di wilayah Timur Tengah. Proyeksi terburuk itu sudah menjadi pembahasan pada Duta Besar kawasan Timur Tengah itu? Ya, betul. Jadi dalam konteks rencana kontingensi, we have to think the worst case scenario. Nah, dalam konteks tersebut, kan ancaman yang disampaikan oleh Iran adalah membalas ya kepada berbagai macam kepentingan Amerika Serikat, termasuk kepada pangkalan Amerika Serikat yang ada di kawasan Timur Tengah. Di situ ada juga warga negara kita yang tinggal. Nah, itu yang perlu kita antisipasi lebih lanjut, dan oleh karena itu yang paling utama saat ini adalah bagaimana kita melakukan tadi deeskalasi ya, dan kemudian bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan secara damai. Artinya saya mengingat di minggu lalu kita berdiskusi, Anda mengatakan sebetulnya siaga 2 khusus untuk KBRI Teheran itu adalah 2 tahun yang lalu? Itu April tahun 2024. 1 tahun yang lalu begitu ya. Betul. Artinya dengan kondisi yang ada di Israel dan Iran, apakah KBRI kawasan ini juga meningkatkan statusnya begitu hari ini, Pak? Ya, jadi saat ini beberapa perwakilan RI sudah menetapkan status siaga 1 sejak tahun 2023 ya, ketika pada saat itu Israel ya, Gaza, dan kemudian Israel menyerang konsulat Iran yang ada di Damaskus. Siaga 1 sudah diterapkan oleh KBRI Beirut untuk Lebanon, KBRI Damaskus untuk wilayah Suriah, Iran tentunya oleh KBRI Teheran, Israel, Palestina untuk ditetapkan oleh KBRI Aman, dan terakhir KBRI Muscat menetapkan status siaga 1 untuk Yaman Utara, yang dikuasai oleh pihak Houthi. Nah, ini juga berbagai macam konstelasi. Yang kita antisipasi adalah perang ini bukan hanya perang simetris ya, antar rudal dan juga drone gitu ya, tapi juga perang asimetris. Nah, ketika perang asimetris sudah terjadi, ini tentu akan sangat sulit ya bagi kita untuk melakukan langkah-langkah pengamanan. Sekali lagi, dalam konteks kontingensi, don't wait until last minute. Ya. Move now. Dan itu yang akan dilakukan pada teman untuk perlindungan WNI yang di sana, begitu Pak Yuda ya? Siaga 1. Oke, Pak Yuda, ini menarik tadi. Mas Yan mengatakan bahwa sebetulnya salah satu yang ditanggapi adalah bagaimana kesigapan pemerintah dalam melindungi, mengevakuasi warga. Tanggapan Anda seperti apa? Seberapa itu kemudian menjadi penentu juga ke depan langkah pengamanan WNI itu untuk citra pemerintah, untuk Kemlu begitu Pak? Ya, kita sangat memahami bahwa isu pelindungan warga negara Indonesia merupakan isu yang menjadi perhatian publik ya. Jadi bagaimana negara bisa hadir untuk pelindungan warganya. Dan untuk itulah kemudian kita melakukan berbagai macam upaya untuk memastikan keselamatan warga negara kita. Namun sekali lagi juga isu pelindungan ya, dalam konteks kasus dan konflik yang besar seperti ini tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah. Perlu peran serta aktif dari masyarakat, termasuk mematuhi dan juga mengikuti berbagai macam saran keamanan yang sudah disampaikan oleh perwakilan RI sesuai dengan rencana kontingensi. Jadi ini yang memang perlu kita terus sampaikan kepada masyarakat ya, mungkin ya. Contoh ya, mahasiswa kita yang di KOM. Oh, aman kok, dalam town hall meeting kami sampaikan, kami nggak mendengar event ledakan sekalipun. Tapi Fordo itu hanya berjarak 47 km dari kota KOM. Ini yang perlu kita kalkulasi seperti itu. Dan kemudian ketika ada kontaminasi nuklir, walaupun ya, informasi terakhir yang disampaikan oleh otoritas Iran tidak ada kontaminasi nuklir dari fasilitas tersebut, namun sekali lagi dalam konteks kontingensi jangan menunggu sampai situasi chaotic. Paling buruk. Oke, artinya jaminan keamanan pun mereka yang merasa aman itu akan tetap dijamin oleh Kemlu begitu ya, Pak Yuda? Ya, tapi sekali lagi tadi, jaminan ini kan bukan jaminan yang, jaminan harus kredibel ya. Ya. Ketika ada kontaminasi nuklir misalkan, yang sangat besar, tentu tim penyelamat kan tidak bisa masuk ke dalam. Ya, karena ada berbagai macam langkah-langkah yang prosedur juga kita perlu memastikan keselamatan dari tim penyelamatan juga. Itu. Nah, itu oleh karena itulah tadi kami sampaikan, jangan menunggu sampai situasi chaotic. Siaga 1 saatnya untuk berpindah. Oke. Terakhir saya ke Mas Yan. Jadi Mas Yan, sebetulnya kalau melihat pola kejadian seperti ini, pola pembicaraan yang ada di medsos, akan di mana nanti kemudian bisa naik lagi? Apakah dua tokoh Presiden Putin, Presiden Xi Jinping itu juga akan cukup menentukan respon masyarakat Indonesia? Ya, jadi biasanya itu ditentukan sama dua hal. Itu umum semua itu. Pertama itu yang sifatnya sensasional. Kalau nanti tambah meledak, itu biasanya akan perhatian publik dan media akan tinggi.
Terus kedua yang sifatnya evokatif, menggugah. Ada nilai kemanusiaan di situ. Nah itu sebetulnya bisa diambil oleh pemerintah dalam proses evakuasi itu. Ya kurang lebih narasi penyelamatan itu kalau disebarkan via medsos, saya yakin itu akan menggugah nilai kemanusiaan gitu. Masih ingat dulu Mutia Hafid pernah disandra kan, dibebaskan sama Gus Dur, itu kan beritanya ramai sekali, percakapannya ramai sekali, dan kehadiran negara saat itu jelas betul dan diapresiasi oleh publik. Pun sebetulnya kita tidak berharap seburuk itu ya yang terjadi. Gitu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau dua hal itu muncul lagi yang sifatnya sensasional dan evokatif, itu kemungkinan besar akan, kalau di media sosial akan trending, kalau di media online itu akan jadi hot issue. Oke. Harapannya kita yang evokatifnya Mas, jangan sensasional. Mati kita sensasional. Tentu itu harapan kita bersama. Terima kasih Mas Yan. Kami akan masih kembali usai jeda berikut dengan sejumlah informasi lain. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Demikian Prime Plus pada malam hari ini. Saya harus ucapkan terima kasih kepada narasumber. Ada Pak Yuda Nugraha, Mas Fitra Faisal, Prof. Hikmahanto Yuwono, kemudian Mas Yan Kurniawan telah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Kita akan kembali pada hari dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Harlamang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Mas Fitra, terima kasih banyak.